Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mengaku siap untuk langsung bekerja usai dilantik pada hari Senin. Total 48 menteri dan 56 wakil menteri serta 5 kepala lembaga setingkat menteri tergabung di Kabinet Merah Putih. Susunan kabinet baru diumumkan beberapa jam usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Sejumlah pekerjaan rumah menanti para menteri dan wakil menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Susunan kabinet diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran dan Ketua Gugus Tugas Tim Transisi Pemerintahan Prabowo Sufmi Dasko Ahmad di Istana Merdeka Minggu malam. Kabinet baru yang akan bekerja 5 tahun mendatang beranggotakan 48 menteri dan 56 wakil menteri serta 5 kepala lembaga setingkat menteri. Dari 48 kementerian, 7 diantaranya merupakan kementerian koordinator. Ketujuh kementerian koordinator itu membidangi politik dan keamanan, hukum, HAM, imigrasi dan kemasyarakatan, perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, serta pangan. Usai pengumuman, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mengaku siap untuk langsung bekerja usai dilantik pada hari ini. 100 hari pertama menjadi tugas awal yang harus diselesaikan para menteri. Langsung bekerja keras dan menyukseskan apa yang menjadi visi misi beliau. Terima kasih ya. Ya. Ya tentu akan kita lanjutkan dan kita akan terus perkuat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Ini enggak emang tugasnya sama seperti Menkominfo ya Bu, tapi cuma ada tambah digital saja. Penambahan digital ini untuk menjawab juga perkembangan teknologi dan zaman, artinya komunikasi memang ke depan juga tentu berbasis digital, tapi juga kita tahu kemarin salah satu PR kita juga adalah bagaimana mengamankan data-data kita, itu juga terkait dengan digital dan pemerintahan yang efisien, efektif. Ya tentu Pak Prabowo tadi memintakan beberapa program kalau terkait dengan perekonomian kan jangkanya menengah dan panjang. Karena kalau bicara jangka pendek kan capaian angka indikator yang berdasarkan quarterly, tetapi kita diminta mempersiapkan ke depan ya tadi tantangan terkait subsidi energi, karena kemudian juga bagaimana membuat kebijakan energi subsidinya itu tepat sasaran. Paling tidak dalam 100 hari ini kita mempersiapkan yang pertama rebranding koperasi untuk meningkatkan gairah masyarakat berkoperasi, yang kedua digitalisasi koperasi, dan yang ketiga adalah memperbaiki tata kelola dan SDM pengelola koperasi di seluruh Indonesia. Insya Allah saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya karena memang selama ini saya memang banyak menangani masalah hukum walaupun berada di luar pemerintah. Jadi sekarang ini masuk ke dalam pemerintah yang bertugas untuk melakukan pembangunan terhadap norma-norma hukum dan juga penegakan hukum di masyarakat kita. Menata ulang lahan-lahan milik negara atau tanah-tanah milik negara yang dikonsesikan kepada pihak ketiga, apakah itu dalam bentuk swasta maupun asing, itu harus ditata ulang dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan memberikan akses seluas-luasnya kepada rakyat atas tanah. Dalam menyusun kabinetnya, Prabowo memanggil para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga ke kediamannya di Kertanegara pada 14-15 Oktober 2024. Selanjutnya mereka juga telah mengikuti pembekalan di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada 16 dan 17 Oktober 2024. Sebelumnya Presiden Prabowo menyatakan nama Kabinet Merah Putih merupakan hasil kesepakatan bersama antara para ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.